posisinya masing-masing. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Seko atas jawabannya dan sambutannya luar biasa Pak. Jadi di sini kami ini banyak pelaku KKN Pak. Akhir-akhir ini khususnya di masa pandemi ini sering melakukan rolling atau touring Pak. Hal ini dikarenakan ya kegiatan di rumah agak berkurang Pak. Tentu perjalanan kami ini tidak hanya senang-senang atau kuliner saja, tapi di sini kami mempunyai misi di beberapa daerah kami berjalan. Jadi kami mohon Bapak nanti berkenan untuk memberikan arahan kepada kami semua Bapak. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang bisa kita dan saya banggakan teman-teman dari SSDC Surabaya, Sidoarjo, Biker kuliner. Kuliner luar biasa. Ini komandannya beliau. Oh, yang memberi sambutan. Pengarangnya itu banyak. Lapindo. Pengarangnya itu banyak. Mudah-mudahan tidak diarahkan ke jalan. Di jalan yang soalnya banyak jalan yang berliku, tetapi selalu dalam koridor aman. Kami pertama menyampaikan terima kasih dan bersyukur bahwa malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tentu silaturahmi ini sebagaimana agama kita menyampaikan bahwa silaturahmi ini akan memperpanjang umur. Kalau dapat yang umur kita tidak bisa menikmati ini. Kemudian nambah rezeki tambah rezeki. Amin. Kemudian persahabatan kita tentu ini bagian yang kita silaturahmi itu tadi, memperbanyak teman, memperbanyak sahabat-sahabat dan semuanya. Dan ini tentu variasi. Ada yang sudah umurnya di atas 50 tahun, 60 tahun, ada 65, 63. ada yang masih di bawah itu. Kalau Pak Basuki perawaannya Pak, perawaannya saja tak kembang itu, tapi lawaknya itu masih Jeru. itu masih 40 tahun di bawah. Jadi sopo gak iso ibu. Teman saya Mas Burhan ini Tak perguruan Pak. kami informasikan saja, jadi kita santai-santai aja bahwa Situbondo ini saat ini dalam kinerja penanganan COVID alhamdulillah yang diekspos kemarin tanggal 16 September oleh Ibu Khofifah kita masuk pada level 1. Jadi aman pandemi. Kemudian zonanya sudah masuk ke zona kuning. Ya. Cuma kemarin kita ketat betul ketika rapat malam hari dengan Menko Pak Luhut untuk Mampes. Jadi kalau zona kuning terus level 1 atau level 2 itu nanti akan dikaitkan dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi Pak di sini ini sulit sekali. Masyarakat diajak vaksin dulu. Padahal Pak Bupati sudah ngajak. Suatu saat saya tidak akan memaksa Anda. Tetapi suatu saat Anda itu akan butuh vaksin. Seperti orang yang akan berKB. Kalau di kota-kota besar Pak sekarang kan sudah paham Pak. Orang datang berbondong-bondong. Inginnya ini. Tetapi di kita didatangi Pak. Pak Bupati itu punya satu desa yang dia tinggal di situ. Ketika datang ke sana kita rombongan, katanya di daftar itu ada 300, hanya 56 Pak. Semuanya pada lari dan bawa nasi. Bawa nasi ke sawah gitu. Masya Allah. Nah itulah situasinya bahwa di desa dengan di kota itu berbeda karena mungkin SDM dan lain-lain. Nah, pertama kami menyampaikan permohonan maaf dulu. Karena penerimaan saya menurut saya masih kurang bagus.
Terima kasih. Tapi karena situasi Pak, kemarin saya ada menteri, kemudian Pak Menko Pariwisata Mas Sandiaga, kemudian harus langsung kemarin langsung ke Banyuwangi, baru tadi jam 12 pulang karena rapat dengan DPRD kaitannya dengan PADBD perubahan itu, hanya kami harus segera kembali lagi. Saya ingin lama nggak ketemu Mas Bukan sama Mas Basuki. Kita sering reunian juga Pak, teman-teman kuliah ini. Tapi lama karena situasi pandemi. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul, bisa bertemu, mudah-mudahan ini akan membawa manfaat. Perlu kami informasikan bahwa beberapa waktu yang lalu, insya Allah 2 bulan yang lalu Pak, Situ Bondo, tempatnya di Pasir Putih ini, di sebelah ini, itu dilonseng oleh Ibu Gubernur menjadi pusat sentra untuk UKM syariah. Ya, Popop. Tapi ini programnya MUI. Wisata halal. Jadi kalau misalnya kita mau cari pusat oleh-oleh di mana itu, dari semua UKM se-Jawa Timur itu harusnya yang di situ Bondo. Sudah desain. Belum jadi disewa ya. Tempatnya ada Pak di hotel di Wisma tempat makan gitu, itu rencananya mau disewa. Tapi sampai saat ini perkembangannya tidak ada. Jadi kita hanya launching saja, tapi kemudian tidak ada follow-up. Tetapi ini menjadi perhatian. Kemudian kondisi saat ini barangkali yang sedang kita galakkan adalah bagaimana menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif. Itu yang kita inginkan, bahwa dengan cara digitalisasi, dengan bagaimana mendorong mereka untuk bisa eksis di masa-masa pandemi ini, tentu kita sudah tidak bisa menghindari lagi dengan memasarkan dengan digitalisasi sudah e-commerce itu seperti yang sebelumnya. Oleh karena itu saya juga menyampaikan terima kasih Pak Basuki Pak. Kami punya Korpri, kemudian Korpri mungkin di Jawa Timur itu Situ Bondo saja yang punya Korpri Mart. Ya, Korpri seperti supermarket Korpri itu berkat bantuan Pak Basuki Ibu Hari sebelum purna ya sama masih bermanfaat. Jadi orang yang paling baik itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian potensi-potensi di Situ Bondo, tadi sudah pulang ke teman saya, ada beberapa tempat wisata yang itu nanti akan bisa mendukung atau membantu masyarakat kita. Nah, saat ini yang menjadi prioritas ini adalah Pasir Putih. Ini akan dikembangkan. Kemudian yang kedua itu wisata religi. Wisata religi itu di Sukoharjo. Kemudian yang ketiga itu di Taman Nasional. Bapak harus berkunjung ke sana Pak. Oleh karena itu lain waktu, jauh. Lain waktu nanti Bapak harus datang kembali ke sini. Kita akan siapkan, nanti kita terimanya tidak di sini Pak. Bapak akan kita terima di pendopo. Terima kasih. Tinggal menghubungi Mas Kia. Iya. Ya kemarin itu. Kia itu yang menangani CSR Jawa Timur. Nah, kemarin rombongan dari CSR Jawa Timur itu kita ajak ke sana Pak, naik perahu. Kemudian sana akan dijadikan kampung CSR. Nah, binanya CSR. Nah, masyarakat di sana sejak merdeka itu belum pernah menikmati seperti kita ini Pak. Lampu itu masih banyak trauma. Kemudian ya sekarang masih ada ini baterai. Nah, kemarin kita ngajukan juga kepada Kepala SDM Mas Polis itu untuk ada lampu PLTS. Insya Allah akan dibantu sekitar 20-an lampu PLTS itu. Nah, di situ ada lokasi Pak yang romantis. Sangat bagus Pak. Namanya Pantai Sijile. Jadi kalau misalnya bikin buat jet ski itu bagus kan Pak.
tadi lupa saya, dia pulang dulu kan bisa disetelkan juga di sini. Jadi luar biasa potensi-potensi yang ada. Kemudian kemarin Pak Menteri Sandiaga Uno datang ke sini juga dalam rangka menilai Kabupaten Situbondo ini terpilih 50 kampung wisata atau desa wisata yang menjadi pilihan dari anugerah wisata Indonesia itu. Jadi sekarang sudah masuk binaannya dari Menparekraf. Nah itu sudah cukup bagus. Tapi di situ belum. Jadi apa burung air itu Pak? Butul. Ya kayak butul itu Pak. Tapi ada 11 jenis populasi di situ. Bukulnya itu macam-macam. Jadi kalau misalnya terbang itu sangat bagus. Kalau melihat harusnya pagi dan sore ketika datang. Ketika datang ya, jadi kita harus bermalam lagi di kota saja Pak. Tapi membernya tambah banyak nih Pak. Nah, kayak gini diviratkan, wah membernya nggak karuan ya. Nah, suatu saat juga perlu kita teman-teman yang memang kita di pelaku usaha ini, Pak Basuki dulu pernah mensupport kita juga untuk pameran karena situasi pandemi saat ini kan juga sulit Pak. Tetapi dengan dilakukan secara terbatas bisa Pak. Nanti pelaku-pelaku usaha unggulannya dari Bapak dari teman-teman klub ini bisa kita pamerkan di pendopo bersama-sama dengan apa yang menjadi produk lokal kita. Kita akan undang secara terbatas. Tetapi bikin saja misalnya proposal atau seperti apa. Kita nanti pameran mungkin di akhir tahun. Nanti saya juga punya kemasan juga doa bersama akhir tahun itu ada. Tapi mungkin dikemas dengan model-model seperti itu, jadi pameran UKM. Kemudian kita ini pemerintah ini dapat desaan dari teman-teman ini bonsai ingin pameran juga. Jadi kalau pameran itu pasti akan mendatangkan masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan kerumunan. Nah, ini yang kita coba khawatirkan. Nah, destinasi wisata di Situbondo ini ada 20. Kalau dari barat itu Pak ada Tambora. Ketika Bapak masuk dari Banyublugur, nah Puritama, setelah itu masuk ke gunung sedikit. Dan di situ ada Tambora Pak. Nah di situ ada juga tempat wisata yang cukup bagus, tapi kita kerjasama dengan pemerintah. Pantai, kemudian lewat hutan itu. Itu sebetulnya untuk kaum muda lebih semangat. Kita muda semua ya Pak. Semangat yang muda. Nah itu kemudian agak bergeser sedikit ke Ketah ini ada pantai Bibir. Jadi dikatakan Bibir ini Pak. Ini pantai daratan, kemudian ada air terus pantai lagi. Jadi ada daratan lagi. Jadi dikatakan bibir katanya. Tapi kecil kan. Jadi bagus juga itu. Kemudian bergeser ke sini Pasir Putih, kemudian Kampung Kerapu, Kampung Kerupuk. Terus nanti ada di sana ada juga Pak. Tapi tempat peninggalan sejarah. Situs-situs sejarah ada. Jadi kalau potensi wisata kita lumayan, tetapi ada yang memang dibuat dan memang ada yang alam. Bagi Kampung Kerupuk itu ada alam, tapi kemudian kita ciptakan itu. Tapi Kampung Kerapu itu dibuat, jadi buatan. Nah, kemudian dari sektor-sektor UKM kita ini sebenarnya masih perlu sentuhan. Di Situbondo yang jadi prioritas Pak Bupati itu memberdayakan emak-emak. Nah, pemberdayaan emak-emak ini dengan memberikan bantuan permodalan yang diperoleh dari Bank Jatim, tetapi Bank Jatim ini muter menurut saya. Modalnya dari Bank Jatim, tapi Bank Jatim disalurkannya lewat fintech. Kemudian fintech ini yang memberikan kepada masyarakat 20 juta paling besar itu atau berapa gitu, tanpa ada jaminan, tetapi mereka harus punya usaha. Terus kita menggandeng IC Jawa Timur untuk membuat desain produk sekaligus pemasarannya. Nah, ini sudah berjalan sehingga ketika emak-emak ini sudah diberdayakan, ini menjadi kekuatan
bagaimana ekonomi yang dari masyarakat dari bawah. Nah, tentu bapak-bapak yang di Jawa Timur ini pasti startup ya, yang bagus itu bisa saya memberikan kita dan kita bisa bagaimana kalau ada jejaring pemasaran itu kan lebih bagus lagi. Dan sekarang sudah tidak saatnya lagi bahwa kita itu bahwa ini milik Situbondo, ini milik, tidak lagi Pak. Tapi bagaimana Situbondo bisa memasarkan barangnya di tempat Bapak bisa memasarkan di sini sehingga saling ini gitu. Ya, saling bersinergi. Sinergi itu kita pentingkan seperti kayak Banyuwangi. Saya dulu sama Pak Kapolres itu bagaimana menggandeng bersama Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo. Kalau orang mau berpariwisata itu datang lewat Jember harus ke Bondowoso, Situbondo, pulangnya ke Banyuwangi. Saya punya landasan pesawat Pak, punya kapal terbang juga di situ. Kalau masuknya dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, pulangnya lewat Jember. Kalau kita bikin seperti itu, tapi Pak Tahir sudah pindah duluan. Sudah pernah dulu, nggak selesai. Nah, itu yang bisa kami informasikan sekitar saja. Tapi kami berharap bahwa pertemuan kita ini adalah yang pertama, bukan yang terakhir, tetapi kita bisa berlanjut untuk meningkatkan apa yang Bapak miliki, tentu bisa kita informasikan kepada pelaku usaha di tempat kita, terutama membangun pelaku-pelaku ekonomi yang kreatif dalam situasi yang seperti saat ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya pandemi ini Pak. Meskipun saat ini sudah landai, sudah menurun, tetapi suatu saat kita tidak pernah tahu, katanya Pak Presiden itu. Terus kita harus waspada karena COVID ini tidak pernah tahu kapan berakhir. Makanya kesimpulannya kita bagaimana hidup berdampingan dengan COVID itu yang kemudian akan kita coba terapkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan besok pun, karena mungkin besok pagi apakah saya bisa menemani, karena pagi-pagi tadi pun ada pagi jam 6 besok Pak main apa? Saya bilang sudah tidak waktu memang sampai kalau itu. Tapi ini memang menjalin komunikasi dengan DPRD. Kemarin Pak, kita ini sempat otot-ototan sama DPRD. Jadi tidak selesai. Saya sampai ke provinsi, ke Pak Yasin, Kepala Bapak sama Pak Heru itu maghrib di situ. Aku bisa berbuat apa provinsi ini? Ini kebijakannya adalah kebijakan bupati. Ya, saya masih coba komunikasi Pak. Diundang khusus sama bupati, tidak tahu disangoni apa ya apa. Selesai Pak. Jadi kemarin pembahasan itu hanya pura-pura aja Pak dibahas. Padahal sudah selesai semua. Jadi kita lagi garap besok pagi jam 6 mau diajarkan. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan semuanya sudah berjalan baik. Bapak rencana pulang jam berapa Pak? Jam 8 Pak. Jam 8 Pak. Jam 8. Mas Agus, sarapannya jam berapa? Jam 7. Harusnya mandi dulu Pak, mandi laut. Mandi laut Pak, biar tempat di sini pantainya nyaman Pak, landai. Kapan hari itu saya sakit Pak, sakit COVID. Sudah sarjana COVID Pak. Dokter Sutomo 18 hari, hari ke-19 terus pulang, dan langsung pulang Pak, menginap di sini. Supaya kesehatan lebih kembali, setiap hari mandi loh Pak. Pulang dari Dokter Sutomo itu masih positif, swab. Dia bilang, Bapak bilang apa? Jangan bersentuhan, anggap saja positif. Ternyata memang masih positif. Tapi minggu kan pulang. Karena Selasa saya swab, hasilnya negatif. Saya swab lagi negatif. Setiap hari itu air laut tinggi kan? Kan ada di apa itu ya? Garam berosok, lampu garam berosok Pak. Terus Pak sama terus.
Mudah-mudahan seperti itu. Kalau ingin sehat lagi Pak, jam 12 malam Pak. Hangat Pak justru. Masuk laut itu jam 12 malam. Ada terapi khusus. Anggota DPRD Jawa Timur, dulu ketua DPRD sini Pak, tapi zaman itu. Dan tahu sakit apa sebenarnya itu dokumen terapi setiap malam. Kayak hampir mau sembuh gitu. Di situ. Jadi sehat Pak. Waktunya berapa? Sebentar aja. Oh enggak, 1 jam. Oh, 1 jam. Tapi Pak. Ya tapi Bapak tidur betul. Saya kira itu Pak. Saya sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan dan kebaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekda. Maaf Pak Sekda namanya siapa ya Pak? Ya Allah, Saifullah. Sipul tergantung yang menyebut. Kalau teman-teman ini dengan anak pondok beda. Kalau anak-anak pondok itu nyebutnya agak komo, Saifullah. Saifullah. Tapi kalau di kantor Saifullah. Sebenarnya kita nih touringnya Pak sekalian promosi karena pandemi, promosi wisata Pak. Jadi kita menggerakkan wisata di tiap-tiap daerah. Itu ya teman. Jadi kemarin ya kita ada kontennya juga. Terakhir kemarin kita di Nongkojajar sampai ke Tawangmangu juga. Memang untuk saat pandemi ini wisata memang terpuruk banget. Akhirnya efeknya ke para pelaku usaha di sekitarnya. Jadi kita berusaha dengan begini kita bisa membangkitkan pariwisata lagi. Teman-teman mohon maaf, ini kan teman-teman banyak yang kita nggak kenal. Sekalian kita bikin perkenalan Pak ya, boleh ya? Ya sebelumnya Pak perkenalkan saya dulu ya. Saya John Pak, lebih akrab dipanggil John. Saya bisnis saya di kulit, tapi saya tinggal di Surabaya. Kalau teman-teman ini kan di Tanggulangi. Ya semacam bikin bercerdas. Ya, saya John Anglo Pak. Bro, saya John Anglo. Kalau ada iya, nanti tambahin kopi Kalau sampai kan Saiful sama Saifullah. Kalau saya nama aslinya bukan itu, tapi karena brand ini sekarang gitu. Monggo lanjut sekarang. Monggo dari Mas David nanti ke Pak Musa. Ya ketua ya terus mari ngono. Oh udah ya turut. Monggo. Apa Biar cepat. Itu sebutkan aja berdiri ini loh ya. Ya. Ente kenal no. Enggak kenal lah gua. Iya. Ya kok sing enggak kenal cek maju. Sing kenal-kenal ae. Nah, Tinggal sedikit makan pisangnya. Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda yang sudah hadir di acara kami ini. Iya. Jadi pasti tahu deh. Selamat ulang tahun Pak Musa. Dapat banyak ucapan. Dan kami mengucapkan terima kasih atas paparan yang sudah diberikan kepada Bapak Sekda dari Bapak Sekda tadi dan penawaran tempat-tempat wisata di Situ Bondo ini. Jadi kelihatannya menarik sekali Pak. Jadi kapan-kapan kita mau datang lagi kayaknya lihat yang lain. Lebih banyak, ya tempatnya lebih banyak yang dikunjungi. Kalau sekarang kan hanya di sini aja. Nah, selanjutnya juga saya nama Musa Pak. Nabi Musa. Saya juga pelaku usaha kecil sama dengan Pak Roni, Pak David, dan Pak John. Ya, produk saya perhiasan Pak. Jadi saya buat perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, anting dan lain-lain itu berbahan baku perak, emas dan palladium. Jadi kalau Pak Sekda tadi menawarkan bahwa nanti kita akan pameran pendopo atau apa gitu. Ya, di akhir tahun ya. Ojo siswi kok. Ya ini juga akan menjadi pembuka buat Kolaborasi. pembuka usaha kami yang selama ini terkena pandemi ini mengalami kesulitan dalam memasarkan produk. Kami tidak terlalu bermimpi untuk menjual produk kami negeri terlalu jauh. Kalau bisa di dalam negeri aja di Jawa Timur atau di luar Pulau Jawa itu akan lebih baik. Dan kemudian kita bisa ke luar negeri dengan harapannya ya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Sekda sudah disambut
di kota Bapak ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih lagi untuk Pak Sekda sudah menyambut kita, rombongan kita. Saya sangat tertarik juga Pak untuk penawarannya, untuk memang kita pelaku UKM. Memang dalam masa pandemi ini memang susah untuk memasarkan produk-produk kita. Ya semoga aja terrealisasi. Artinya kita bisa lebih bersinergi lagi dengan UKM dari Sidoarjo dengan Situbondo. Saya tidak pinjam lebar, saya kenalkan, nama saya David Pak. Saya pelaku UKM kulit juga, alas kaki, sepatu. Mungkin bisa Vokalis Samson. bersinergi lagi dengan sepatu-sepatu kantor juga saya bisa. Saya produsen Pak. Alas kaki. Sekarang siap. Mungkin itu aja. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ayo bro, monggo. Ayo Pak. Ayo